Ya, jadi saudara dalam hidup ini jangan terikat oleh nilai-nilai uang saudara. Ya, saudara harus mulai memberi. Ya, jiwa saudara pertumbuhan yang maksimal. Ciri-ciri jiwa yang tidak bertumbuh secara maksimal itu apa? Ya, saudara masih takut mati, saudara masih khawatir dengan masa depan saudara, saudara masih bingung ya mau dalam hidup ini arahnya kemana sih, saudara masih tidak tahu pasti ya bagaimana saudara untuk menjadi bahagia. Dan banyak tuh, ada hampir 49 ciri-ciri orang yang jiwanya belum bertumbuh. Nah, itu harus jadi prioritas saudara supaya jiwa saudara bertumbuh seperti dengan usia saudara. Kalau saudara usianya 30 tahun, bila perlu jiwa saudara sudah bertumbuh usia 50 tahun. Sekarang kan berbalik. Ya, usianya 50 tahun tapi jiwanya kayak orang 20 tahun. Masih marah, emosi, masih bertengkar sama pasangannya, ya, cuek-cuekan sama pasangannya. Sebelum Anda melanjutkan tayangan video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Semuanya gratis, agar channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Silahkan tekan like dan bagikan ke sahabat dan orang yang Anda anggap membutuhkan. Berikan juga komentar positif Anda dan berikan masukan materi atau tema video apa yang perlu kami buat agar sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga channel ini semakin bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan lanjut tonton videonya sampai selesai. Memberi dan menerima, ini hukum. Kalau saudara kepingin menerima, ya banyak-banyaknya memberi. Udah, itu hukum. Jadi saudara jangan kepinginnya menerima terus. Ini sering diceramain sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai, tapi dalam prakteknya banyak orang yang menuntut untuk mendapatkan sesuatu. Benar tuh saudara. Coba saudara, ya mungkin termasuk kita nih, ya kepinginnya mendapatkan terus, tapi menerima, mau memberi nggak, mana akhirnya dipaksa sama Allah ya, karena saudara itu jarang memberi sesuai dengan kapasitas saudara, akhirnya dipaksa sama Allah dengan duitnya hilang, dengan motornya hilang, dengan mobilnya hilang, dengan tempatnya kebakaran, dengan sakit, dengan macam-macam, dipaksa oleh Allah supaya duitnya keluar. Jadi kalau saudara itu kepingin, ya coba bayangin aja saudara, saudara ini kepingin gelasnya terisi, ya kan? Airnya penuh saudara, ya, ini kan udah habis. Kepingin saudara diisi lagi ini, tapi ini penuh, bisa nggak? Tumpah lah, ya saudara kasihkan dong, kasih minum orang lain, ya kan? Kalau saudara tahu bahwa saudara kapasitas ini ada botolnya aja, kasihkan, kamu minum sendiri deh, minum sendiri. Ya nanti kan dapat botol-botol yang baru, yang lebih banyak. Ya, yang penting kalau saudara kepingin tambah, ya jangan pakai gelas. Gelasnya lebih gede lagi, pakai mangkok, pakai baskom, ya kan? Supaya apa? Nampungnya banyak, gitu loh. Tapi saudara apa? Ya harus ngeluarin dulu dong isinya itu. Oke ya, ini maksudnya gitu, memberi menerima, praktekin. Mulai memberi dan menerima untuk diri sendiri. Saudara apa? Mulai apa? Ya memberi perhatian untuk diri saudara sendiri. Saya tanya kepada saudara, saudara kepengen awet muda nggak? Ah, kepengen muda kok. Doa aja ya Allah, ya, saya kepengen awet muda ya Allah. Masa sel-selnya langsung bergerak sendiri? Ya produksi sel kan memang semakin tua kan, ya semakin melambat, ya kan? Nah, ya produksi umur sel semakin menua. Ya, harus ditambah rangsangan yang biar selnya itu lebih cepat regenerasinya, ya supaya lebih apa? Lebih mudah, cepat kan? Kenapa kok orang jadi tua kan? Karena regenerasinya mulai melambat. Kira-kira kayak gitu, ya harus dong dibantu dari luar. Karena memang semakin menua gitu kita memang secara hormonal itu sudah ada yang beberapa hormon yang tidak bisa memproduksi sendiri, harus dari asupan luar. Itu contohnya seperti itu. Ya sama dong. Saudara harus mulai sadar diri kalau punya kepinginan apa-apa ya harus dibantu dari luar, tidak hanya dengan doa aja.
Artinya apa? Saudara lagi memberi kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri, sehingga nanti saudara akan menerima dampak kebaikan saudara. Tidak hanya ke orang lain saja, memberikan juga ke diri sendiri dulu dong. Saya nanya di sini, yang tidak pernah sekalipun facial wajah, coba deh sekali-kali saudara, ya diantarlah sama istrinya, ya. Bila perlu istrinya disuruh juga ke salon, ya, coba suruh facial, yuk kita sama-sama facial. Apa yang saudara rasakan coba? Itu bagian dari saudara menerima kenikmatan untuk diri sendiri, pijatan-pijatan di wajah. Gitu, nggak seberapa kok itu. Sebulan sekali, boleh 2 bulan sekali, boleh 3 bulan sekali, tapi jangan sampai seumur hidup saudara nggak melakukan itu. Kalau saudara udah ngerasain, pasti ada sensasi tertentu. Ya, kalau istrinya nggak pernah, ya ajak istrinya dulu dong untuk alasan, Pak. Yo istriku, nah, kalau istrinya udah biasa, ya kalau lebih enak. Ya Bu, bisa nggak Bu, saya sekali-kali deh mau facial nih kayak gitu. Lah kok tumben Pak, seumur-umur nggak pernah. Nih kata Pak Saiful nih, kan pelatihan BDJ Benden ini bagian dari memberi dan menerima. Memberi itu tidak hanya duit saja Pak, ya kita memberi untuk diri sendiri. Dan karena apa? Supaya apa? Aliran energi kita lancar, terutama aliran energi di pikiran kita, di wajah kita. Serius begitu saudara habis facial, plong itu ada sesuatu yang lepas. Ya, ini contoh-contoh, ya saudara boleh melakukan, boleh tidak. Ini hanya contoh-contoh yang nyata ada di dunia nyata, di dunia modern seperti sekarang. Refleksi misalnya, saudara pernah nggak? Ya, pijet. Kalau pijet mungkin tidak ya, hampir semua orang melakukan. Sering ya. Nyatanya kan butuh juga pijet. Memang tubuh butuh direfleksi, ya saraf-sarafnya, otot-ototnya, tulang-tulangnya. Enak tuh kalau habis pijat itu, ya sama. Baik ya, ini saudara bagian saudara memberi diri sendiri. Saudara tingkatkan level energinya, misalnya harus mengeluarkan uang 50 juta, 100 juta dibanding aset saudara. Seandainya harus keluarin uang 100 juta, kira-kira aset saudara berkurang nggak? Saya yakin lah, kalau aset saudara itu 500 juta juga nggak berkurang. Karena apa? Investasi rohani saudara, meningkatkan level energi saudara. Keren saudara, berarti saudara lagi memberi diri sendiri. Tapi kalau saudara seumur hidup level energinya rendah terus, nggak pernah meningkat ke dimensi rohani, nggak pernah meningkat ke dimensi spiritual, ya duit yang ditinggalin saudara kalau saudara mati cuma warisan doang untuk anak-anak saudara. Terus saudara masih di dimensi fisik, rohani saudara. Terus perpindahan saudara dari dimensi fisik ke rohani, kemana saudara setelah mati? Wong saudara masih di dimensi fisik. Ya, jadi saudara dalam hidup ini jangan terikat oleh nilai-nilai uang saudara. Ya, saudara harus mulai memberi, ya jiwa saudara pertumbuhan yang maksimal. Nah ini, ya. Jadi saudara harus mulai sadar, saya jiwanya sudah bertumbuh secara maksimal enggak ya? Ciri-ciri jiwa yang tidak bertumbuh secara maksimal itu apa? Ya, saudara masih takut mati, saudara masih khawatir dengan masa depan saudara, saudara masih bingung ya mau dalam hidup ini arahnya kemana sih, saudara masih tidak tahu pasti ya bagaimana saudara untuk menjadi bahagia. Dan banyak tuh, ada hampir 49 ciri-ciri orang yang jiwanya belum bertumbuh. Nah itu harus jadi prioritas saudara, supaya jiwa saudara bertumbuh seperti dengan usia saudara. Kalau saudara usianya 30 tahun, bila perlu jiwa saudara sudah bertumbuh usia 50 tahun. Sekarang kan kebalik, ya usianya 50 tahun, tapi jiwanya kayak orang 20 tahun. Masih marah, emosi, masih bertengkar sama pasangannya, ya, cuek-cuekan sama pasangannya, jotak-jotaan. Tapi giliran nanti utuh, ya kan? Ini namanya orang yang usianya itu 50 tahun, tapi jiwanya masih kayak anak usia 20 tahun. Dibalik dong harusnya. Ya, saudara usianya 30 tahun, jiwanya 50 tahun. Nah, usianya 50 tahun, jiwanya sudah 80 tahun. Ya, maksudnya apa? Artinya apa?
saudara sudah di dimensi rohani. Jadi kalau saudara usianya ke 80 tahun sudah di dimensi rohani, saudara udah di dimensi fisik lagi. Artinya sudah ada ketenangan, kedamaian, kebijaksanaan, ada kebahagiaan, ada damai. Tidak ada yang mampu mengusik yang di lingkungannya. Tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaannya. Senyum semuanya, dihadapi dengan senyum. Harus sampai ke tingkat itu, saudara. Baik ya, memberi dan menerima. Jadi mulailah memberi dari sendiri.